Oke, sekarang kita bakal lanjut ke bagian DOM event. Sebelumnya kita akan berkenalan dulu ya, apa itu DOM event, supaya teman-teman lebih paham lagi dari segi teorinya. Apa itu DOM event? HTML DOM mengizinkan JavaScript untuk memberikan respon terhadap suatu aksi atau event yang sedang berlangsung. Seperti ketika halaman berhasil dimuat, ketika sebuah elemen diklik oleh user, misalkan button gitu ya, ketika kursor mouse berada di atas sebuah elemen, atau ketika mouse ada di atas button gitu ya, bisa kedap kutip dan lain sebagainya. Event di dalam HTML DOM itu banyak sekali ya. Kalau misalkan teman-teman mau lihat dokumentasinya, dicek aja di deskripsi, di sana ada banyak sekali eventnya. Teman-teman nggak perlu hafalin semuanya, teman-teman cukup ketahui aja, ya, nggak perlu dihafalin semua, karena belum tentu selalu kepake semuanya. Sekarang kita bakal balik ke codingan, teman-teman download dulu codingannya di deskripsi, tinggal dibuka di kode editor masing-masing, kita lanjut ke bagian codingannya sekarang. Oke, di sini sudah ada HTML sederhana ya, beserta JavaScript-nya. Seperti biasa, kita harus menggunakan dokumen getElement by ID untuk merujuk elemen yang mau kita manipulasi atau kita ubah. Tapi perbedaannya di sini adalah ketika kita akan membuat sebuah event, ada tambahan lagi setelah getElement by ID, yaitu add event listener. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, teman-teman bisa langsung tulis nama eventnya di dalam elemen yang mau teman-teman kasih eventnya. Seperti di baris ke-6 ini. Teman-teman langsung aja on-click, kemudian tulis fungsi JavaScript-nya apa. Di sini aku deklarasikan dua fungsi, ada change-text sama change-color, dengan parameter elemen ya. Konteks elemennya ini adalah merujuk ke elemen yang mau dimanipulasi. Dari segi tulisan, aku yakin teman-teman pasti lebih suka event yang pertama. Ya, langsung pakai on-click, lebih simple daripada kita harus menggunakan event listener. Nah, sekarang apa perbedaannya? On-click itu namanya event biasa, dia bukan event listener, hanya event aja. Tapi kalau event listener, dia disebut event listener. Kalau misalkan teman-teman bertanya, mana yang sebaiknya kita pakai? Jujur aku lebih prefer menggunakan add event listener. Yang pertama, cara penulisannya lebih fleksibel ya. Kalau misalkan aku mau menjalankan banyak fungsi secara berurutan gitu ya, misalkan di sini habis change color, aku mau tambahin change text, is, maka udah jelas banget, add event listener jauh lebih baik penulisannya ketimbang event biasa, yang langsung inline di dalam elemen HTML-nya. Misalkan aku tambah lagi satu di sini, change color gitu. Terus aku mau nambah fungsi lagi, fungsi lainnya gitu. This lagi. Dan jadi panjang banget. Bisa sih sebenarnya kebawahin ke sini. Cuman yang jadi pertanyaan adalah, siapa sih yang menulis kayak gini? Jujur aja aku benar-benar tidak merekomendasikan teman-teman menulis seperti ini gitu ya. Ini kita hapus, kita balikin. Ini kita hapus lagi, change color-nya. Oh sorry, change text-nya. Kembali seperti semula. Oke, balik ke konteks event. Kenapa kita menggunakan this di sini? Karena event itu perlu merujuk elemen yang ditunjuknya sendiri, supaya fungsi yang akan dijalankan bisa menggunakan rujukan elemen HTML tersebut. Ya, mudah-mudahan teman-teman paham nih. Intinya this itu mengarah ke dokumen getElement by ID ini. Ini berlaku juga untuk yang di bagian event biasa atau inline event. This ini merujuk ke sini. ID first content. Kalau kita coba di browser, ini tinggal review aja. Ya, saya klik 2 kali, nanti otomatis kebuka. Terus kita klik hello world-nya, dia berubah jadi halo dunia, dan teksnya berwarna merah. Ya, ini aku zoom deh, biar kelihatan. Ya, refresh, kita ulang, klik lagi, jadi halo dunia. Ya, tulisannya juga berwarna merah. Nah, kalau kita perhatikan, berarti kan eventnya jalan dua-duanya ya. Teksnya berubah, dan warnanya berubah. Padahal kalau kita balik ke codingan, perubahan warna sama perubahan teks, itu di event yang terpisah. Kalau perubahan teks, itu lewat event biasa, atau inline event ya. Kemudian untuk perubahan warnanya, dia menggunakan add event listener. Ya, sekali lagi aku kasih tahu, sebenarnya sama aja cara kerjanya. Cuman yang membedakan adalah cara penulisannya. Untuk penjelasan lebih dalamnya, silakan teman-teman cek di dokumen mozilla.org. Dokumentasinya ada di deskripsi, tinggal teman-teman baca lagi aja. Di sana ada contoh lebih jelasnya. Kalau teman-teman mau cukup tahu sederhananya aja, penjelasan sederhananya gitu ya. Yang membedakan antara event inline dengan event listener adalah cara penulisannya aja. Sisanya sama aja. Sekarang kita coba change text-nya kita pindahin ya ke add event listener aja, karena aku memang tidak merekomendasikan menggunakan event inline atau event biasa, jadi kita pindahin ke sini. Jadi itu ya, untuk event, gampang banget.
Ini persoalan sejenis callback ya istilahnya kalau misalkan teman-teman pernah dengar istilahnya. Dan yang event itu nggak cuman klik aja, bisa aja di bagian sini kita ganti jadi hover. Silakan teman-teman coba-coba aja setelah baca dokumentasinya ada event apa aja, nanti teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya seperti apa. Kalau nggak salah ini bukan hover doang deh, tapi mouse hover kalau tidak salah ya. Kita save, balik ke browser, save. Oh, ternyata salah nih ya. Berarti bukan mouse hover nih. Aku lupa nih, nama eventnya apa nih. Ini kita ganti, bukan mouse hover, tapi mouse over. Ya, beda ya, hover sama over. Kita save, balik ke browser, refresh, kita coba hover mouse-nya, nah baru mau berubah ya. Jadi ini permasalahan nama eventnya aja. Silakan teman-teman ekspor sendiri dan bersenang-senang sendiri. Inilah asiknya memainkan JavaScript khususnya di bagian front end. Jadi itu dulu untuk DOM event dan event listeners ya. Tadi udah dijelasin ya perbedaannya event biasa dengan event listeners. Tapi aku lebih merekomendasikan teman-teman menggunakan event listeners. Kita bakal lanjut membahas browser object model atau disingkat BOM di video selanjutnya.